yang kedua ya. Kita kembali beribadah seperti biasa. Cuman di minggu yang lalu tidak terlalu ramai. Mungkin masih ada yang belum mendengarkan informasi. Tapi puji Tuhan, hari ini saya lihat semua bangku hampir penuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang sudah antusias hadir untuk beribadah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau pelajari firman Tuhan bagaimana sikap kita menyikapi cara Tuhan ya. Sikap kita menyikapi cara Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Puji Tuhan. Apakah itu berkat? Apakah itu cobaan yang Tuhan izinkan kita terima? Kita harus bisa menyikapi sikap Tuhan kepada kita ya. Hari ini saya membawakan tema untuk kita, dipercayai dan dikenal Tuhan. Puji Tuhan. Dipercayai dan dikenal Tuhan ya. Jika kita dipercayai Tuhan dan dikenal Tuhan, tentu segala sesuatu diberikannya. Puji nama Tuhan ya. Tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang kalau seseorang itu tidak dipercayai ya. Tidak mungkin seorang pengusaha mempercayakan perusahaannya kepada seseorang yang tidak dia kenal. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin seseorang mempercayakan anaknya untuk diasuh seseorang kalau dia tidak mengenal orang tersebut. Tentu harus dikenal dan dipercayai. Puji Tuhan. Ada yang dikenal tapi tidak dipercayai. Kenapa? Karena ya, orang yang jahat ya, dikenal tapi tidak dipercayai ya. Jadi harus dipercayai dan dikenal. Puji Tuhan. Nah, sekarang tema kita dipercayai dan dikenal Tuhan. Kita mau baca satu ayat sebagai ayat keberangkatan kita, buka dari 1 Korintus 1 ayat 12. Sebagai ayat bacaan kita bersama, 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita semua kembali bangkit berdiri, kita bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-12. Kita semua bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Baik, kita baca pada hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa masing-masing berkata-kata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Maaf, 1 Timotius 1 ayat 12. Ada kesalahan. 1 Timotius 1 ayat 12. Oke, kita baca, sudah ketemu? Ya. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu. Ya. Kami minta satu orang membacakan 1 Timotius 1 ayat 12. Ya, silakan. 1 Timotius 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ya. Aku bersyukur kepada Dia Ya. yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Karena Ia, perhatikan di situ. Karena Ia menganggap aku setia. Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Yesus karena Yesus menganggap Paulus setia. Karena sebelumnya Paulus adalah orang jahat, penganiaya jemaat, pembunuh para hamba-hamba Tuhan. Tetapi Yesus menganggap dia setia, dia bersyukur. Ya. Arti kata Bapak Ibu Saudara Tuhan, sekalipun kita sebelumnya adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, jangan pernah merasa hari ini tidak layak di hadapan Tuhan. Serahkan dirimu sepenuhnya. Pertama kenali Dia, maka Dia akan mengenali engkau. Setelah pengenalan itu, maka akan ada pengamatan dari Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan akan melihat itu. Puji Tuhan. Sekalipun kita sebelumnya orang jahat, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi hamba Tuhan. Tidak menutup kemungkinan kita akan dipercayai Tuhan. Tuhan akan percayakan pelayanan. Tuhan akan percayakan anak-anak yang berhasil kepada kita. Ya,
Itu karena Tuhan melihat dia setia. Puji Tuhan. Ya, baca ulang. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku bersyukur kepada Dia Ya. yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Terus. Karena Ia menganggap aku setia Menganggap aku setia, terus. dan mempercayakan pelayanan ini kepada mempercayakan pelayanan ini kepada. Ya. Bapak Gembala dipercayakan Tuhan penggembala ini kepadanya. Puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menganggap Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Apa sudah setia Bapak Gembala ini? Haleluya. Kalau tidak setia tidak akan dipercayakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepada kita itu berdasarkan kesetiaan kita. Maka ada orang yang menangis, Tuhan, aku belum punya anak, Tuhan. Tanya dirimu, apakah kau bisa dipercaya Tuhan atau tidak? Tuhan, aku sudah kerja mati-matian, kok rezekiku nggak ada. Orang sana nggak pernah kerja, rezekinya banyak. Mungkin dia merah tuyul. Rezeki kita belum ada, kita bekerja mati-matian. Mungkin Tuhan belum percaya kepada. Jangan-jangan kalau kita diberikan berkat oleh Tuhan, kita tidak akan setia lagi beribadah. Ya. Baca, coba Warta tadi pagi. Apa itu? Galatia 4 ya. Galatia 4 ayat 9. Renungan hari ini. Ya, satu orang. Yang lainnya. Galatia 4 ayat 9. Silakan. Galatia 4 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, Ya. atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Nah, sekarang setelah kamu mengenal Allah, saya mau tanya, kita sudah kenal Allah apa belum? Yang kenal Allah angkat tangan dan katakan amin. Seperti apa Allah itu? Yakin sudah kenal Allah? Jangan ragu Bapak Ibu. Katakan amin kalau yakin. Haleluya. Tentu kita mengenal Allah. Kenapa kita bilang kita mengenal Allah? Kita ada di sini hari ini. Puji Tuhan. Kalau kita tidak kenal yang kita ikuti, itu namanya masuk bis yang nggak tahu tujuannya kemana. Masuk bis yang nggak tahu supirnya siapa. Jangan-jangan bukan supir yang resmi. Kita datang beribadah hari ini karena kita mengenal Allah. Puji Tuhan. Masalah Allah itu seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Ketika manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, rupa kita, kata Allah. Ya kita seperti Allah kan? Allah seperti kita berarti. Nah, tapi spesifiknya Allah itu nanti kita pelajari di waktu yang akan datang. Puji Tuhan. Ya, waktu yang lalu kita juga sudah belajar Allah itu seperti apa. Itu kena nanti kepada doktrin. Nah, tapi sekarang bukan kesana pelajaran kita. Kalau kita sudah mengenal Allah, terus setelah mengenal katanya atau Atau lebih baik perhatikan di situ. Atau lebih setelah kita mengenal Allah sudah baik. Tapi lebih baik kalau apa? sesudah kamu dikenal Allah. Kamu dikenal Allah. Sampai di situ. Tentang mengenal dan dikenal. Semua kita kenal presiden, betul? Apakah presiden kenal dengan kita? Makanya dia tidak peduli. Kenapa dia tidak kenal? Oh, kami dipedulikan Jokowi, Pak. Kenapa? Kami dapat PKH. Jokowi memberikan PKH itu random, dia bukan karena kenal Anda secara pribadi. Tapi yang dia tahu warga negara. Tidak tahu bahwa ibu si A, si B, alamat di Kilo 8, alamat Ujung Batu, tidak tahu dia. Data yang sampai ke dia per RT sekian, per kecamatan, per desa sekian, per kabupaten, provinsi sekian, itu yang dia. Tapi dia sejatinya tidak kenal. Tetapi di sini setelah kita mengenal Allah, apakah Allah mengenal kita atau kita dikenal Allah? Bagaimana supaya kita dikenal oleh Allah? Kita harus kenalan dong. Puji Tuhan. Halo Tuhan, nama saya. Sebutkan namamu. Haleluya. Halo Tuhan, nama saya. Kalau mau kenalan tentu ada Kalau mau berbincang dengan Tuhan apa?
Puji Tuhan. Di gereja kita selalu ditekankan untuk selalu berdoa. Perkenalkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku, si Polan. Kenalkan Tuhan. Orang jahat. Tapi Tuhan yakin deh mau bertobat di Tuhan. Iya kan? Haleluya. Gitu. Perkenalkan dirimu sama Tuhan. Tuhan, inilah aku, tukang selingkuh. Tuhan, ampuni aku. Ke depan aku mau setia sama istriku, mau setia sama suamiku. Haleluya, tukang selingkuh. Ini maksudnya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lebih baik kalau kita dikenal Allah. Terus kan? Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah? Iya, kalau kita sudah mengenal Allah dan kita sudah dikenal oleh Allah, mana mungkin kita berbalik lagi kepada roh-roh dunia, kepada candu-candu kita. Makanya ada hamba Tuhan, dulu saya sebenarnya sudah berhenti, Pak, dengan kedagingan ini. Sudah saya tinggalkan dosa ini, tapi sekarang saya jatuh lagi. Aku terjatuh dan tak bisa. Jangan seperti itu. Puji Tuhan. Tapi jatuh harus bangun lagi. Puji Tuhan. Itulah orang dunia itu. Ya. Karena ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergelincir. Dia akan menopang tangan kita. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Tuhan, saya mau kasih contoh di Alkitab. Ada hamba Tuhan yang setia dan dikenal Tuhan, tapi apa yang terjadi kepadanya? Dia susah. Coba ingat Ayub. Tuhan percaya kepada dia, dia orang yang saleh, tetapi kesalehannya tidak membuat dia luput dari pencobaan. Dia dipercaya Allah, makanya diberikan kepadanya harta, diberikan anak, diberikan budak-budak, dan begitu sukses di dunia Ayub waktu itu. Tetapi pada akhirnya Allah mengizinkan iblis mencobai dia. Semuanya diambil daripadanya kecuali nyawanya. Anaknya habis, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah dia tidak saleh? Dia saleh, dia orang yang baik, dipercaya Tuhan, dikenal Tuhan juga. Dia juga mengenal Tuhan. Apa yang kurang coba? Nah, firman Tuhan mengatakan itu semua terjadi kepada mereka sebagai peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Bahasa Bataknya apa? Benar, puji Tuhan. Itu mengena kepada Ayub supaya ada peringatan kepada kita. Arti kata, kalau kita sebagai umat Tuhan datang melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa pencobaan tidak akan datang. Puji Tuhan. Kita orang Kristen yang benar. Ikut Tuhan tidak harus kaya, tidak pasti kaya, tidak lepas dari persoalan ini. Tetapi ketika persoalan ada, ketika pencobaan ada, Roh Kudus menguatkan kita. Puji Tuhan. Tuhan akan tolong. Ikuti kisah Ayub. Setelah semuanya berlalu, Ayub tetap tahan uji. Kesetiaannya teruji, sehingga Tuhan percayakan yang lebih lagi. Puji Tuhan. Dicatat dalam Alkitab hanya anak dia yang paling cantik. Siapa namanya? Ada anak sekolah minggu nama itu satu. Siapa namanya? Yemima. Cantik. Anak guru hombing, dia akan guru hombing. Yemima, cantik. Ya, itu anak Ayub paling cantik sedunia, nggak ada yang cantik itu lagi. Oh, ada yang cantik orang Arab. Oh, cantik kali bang. Lebih cantik dari itu. Dia bilang nggak ada yang lebih cantik lagi daripada Yemima. Ya, puji Tuhan. Tuhan percayakan. Syaratnya setia. Puji Tuhan. Ketika ada cobaan, ketika ada pengujunan, orang Batak bilang, ketika kesusahan, kesulitan, jangan pernah salahkan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita baca kisah Ayub, ya Ayub 35, 36, 37, bahkan sampai 38, Ayub di sana marah sama Tuhan. Atau dia bersungut-sungut sama Tuhan. Kalau aku sudah saleh, kenapa aku dapat ujian seperti ini, dapat cobaan seperti ini? Lebih bagus aku jadi orang jahat. Coba dulu baca Mazmur 73 ayat 3. Ayat 1, 2, 3, dari ayat 1, 2, 3. Mazmur 73 ayat 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 4.
Ya. Ini pemazmur pun mengungkapkan seperti ungkapan Ayub juga, ya. Coba, ya. Mazmur 73 ayat 1. Ya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya, bagi mereka yang tulus hati Allah itu baik. Terus. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, ya, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Ya, pemazmur katakan sedikit lagi terpeleset. Dia tulus hati tapi sedikit lagi terpeleset. Ini pemazmur katakan. Terus. Nyaris aku tergelincir. Nyaris tergelincir. Terus. Sebab aku cemburu kepada Perhatikan di pembual-pembual. sini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Terus. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Nah, perhatikan. Hamba Tuhan seringkali merasa tidak berguna menjadi hamba Tuhan yang baik, yang saleh, yang benar, yang setia kepada Tuhan. Karena dia lihat ada orang jahat di luar sana yang hari-hari melakukan dosa, gemuk, sehat. Dari zaman dulu pun itu sudah ada. Cemburu kepada orang yang tidak mengenal Allah. Karena seolah-olah mereka seolah-olah mereka bahagia. Ya, ini, baca ulang ayat 3. Demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ya, pangota. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Pangota sukses, mengototoi sukses. Ya, menipu, pembual itu menipu, parmanggang, parhadamanggang. Ya. Sukses. Sehingga seringkali hamba-hamba Tuhan para sintua yakin cemburu kepada yang seperti ini. Kalau kita cemburu berarti kita terpleset dan jangan mau. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan mau cemburu dengan orang tersebut. Karena sekalipun cobaan menimpa kita itu bukan ukuran kalau kita bukan anak Tuhan. Ketika cobaan datang kepada kita itu bukan ukuran kalau kita sudah terhukum, bukan. Tapi ingatlah, kita harus camkan pencobaan itu adalah semacam ujian. Puji Tuhan. Semakin kita mau naik level imannya, semakin ujian itu ada. Seringkali sampai oleh Bapak Gembala, kalau kita mau naik kelas pasti harus ada ujian. Mohon maaf yang tidak sekolah, dia tidak tahu. Tapi semuanya saya tahu, cuma Tuhan sekolah. Haleluya. Mau naik kelas, mau naik level ujian. Ya. Dari semester 1 ke semester 2 ini masih di kelas yang sama, tetapi naik levelnya tetap ujian. Ujian pasti sulit, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau gampang-gampang ujian berarti level tidak naik. Ujian harus sulit supaya levelnya naik. Level keiman kita menjadi naik. Kalau kita buka skema tabernakel, level iman mulai dari pintu gerbang, masuk ke halaman itu level, masuk terakhir kepada pintu gerbang, itu level iman. Nah, menuju level-level semakin tinggi, ujian dan cobaan itu pasti semakin banyak. Puji Tuhan. Alkitab juga mencatat kalau pohon semakin tinggi maka semakin besar angin benar pada umumnya. Kalau akarnya tidak kuat maka dia akan tumbang, patah. Nah, jadi jangan pernah cemburu kepada orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa kuat mulai hari ini? Katakan amin. Teruskan. Ayat 4. Ayat keempat. Ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Kesakitan tidak ada sama mereka katanya. Terus? Sehat dan gemuk tubuh mereka. Terus? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Iya, sampai di situ saja. Ya. Ini pandangan hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika kita telusuri lebih dalam, telusuri orang kaya di luar sana yang tidak kenal Tuhan, tahu nggak? Simpanan suaminya berapa? Simpanan istrinya berapa? Ya, suami simpanan, istri simpanan, ya kan? Anak tidak ada yang sejahtera, anak narkoba, 7 anak, 1 di penjara, 1 di Nusa Kambangan, 1 antar. Ada yang di panti rehab, ya. Ada yang kakinya tinggi sebelah. Nih, itu kebahagiaan yang semu, ya. Nah, kita harus belajar. Baca ayat 18, baca ayat 18 dulu di pasal yang sama. 18 atau 13 ya, baca 18 dulu. Kadang-kadang lupa Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Puji Tuhan.
Kadang-kadang kita pelajari di rumah, ternyata bukan itu yang terbuka. Ya. Mazmur 73 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Ya. di tempat-tempat licin. Ya, terus. Kau taruh mereka. Ya, ini mereka yang tadi tidak kenal Tuhan, yang dicemburui oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan taruh di tempat licin. Terus. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jatuh mereka sekarang. Tahu nggak? Beberapa waktu yang lalu ada orang kaya di desa gua meninggal karena Tuhan taruh di tempat yang licin. Jatuh, hancur. Ingat itu kan? Orang desa gua yang kaya di Simpang TV kejadiannya. Bawa duit banyak dalam plastik, terakhir tas. Kejadian kecelakaan. Orang meninggal, anak dan ayah, uang berserak ratusan juta. Terakhir yang enak, warga setempat. Uang 100.000 berserak begitu banyak, namanya pecah dari plastik asoi kan? Orang KUD di Indonesia. Kalau ada aja pasti kenal. Tuhan taruh di tempat yang licin. Dan kematian orang-orang seperti itu sangat mengenaskan. Ada lagi di gereja kita dilarang menggunakan uang. Ada yang menggunakan uang, katakan. Koperasi harian. Kalau ada yang sudah terlanjur Tuhan ampuni, bertobat ke depan. Puji Tuhan. Ya. Kalau ada yang menggunakan uang, pasti cepat sukses secara dunia. Ini juga seringkali dicemburi hamba Tuhan. Makanya nih ke rating. Mulai kepeng nih, Pak. Tapi ingatlah Tuhan akan taruh di tempat yang licin. Mazmur 73 ayat 18. Hafal itu Bapak. Saya walaupun kadang-kadang agak lupa kan. Ditaruh tempat yang licin, nanti apa? Anaknya akan cacat. Cucunya akan mengalami imbas dari dosa neneknya tersebut. Kenapa? Dia menganggap pengenalan akan Tuhan itu tidak penting. Dia tidak menganggap Tuhan itu penting. Ingat hukum Taurat yang ke-4. Dosa ni amangna ikon bukti paham tu pinoparna roni sudut. Itu dosa. Ya. Jadi jangan abaikan pelajaran dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Jangan makan riba. Ya, jadi seringkali agama seberang bilang kita ini orang-orang riba karena banyak kalau dia dibilang rentenir atau koperasi sudah pasti orang Batak, Kristen pula makan lengkap lengkap. Sudah Batak Kristen pula makan babi lagi, jelek lagi, cerewet pula. Ya, nah ini. Tapi yang di sini tidak ada yang demikian. Puji Tuhan. Sudah Batak, cantik, kan? Hamba Tuhan lagi, puji Tuhan. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita semua harus dipercaya dan dikenal Tuhan. Puji Tuhan. Kita mengenal Tuhan sudah pasti, makanya kita datang. Pertanyaannya, sudah dikenal Tuhan atau? Ingat Ayub, dia sudah dikenal Tuhan karena dia setia. Tapi pada akhirnya juga Tuhan kasih, Tuhan izinkan pencobaan terjadi kepadanya. Nah, pegangan kita, kalau nanti ada pencobaan, jangan pernah kalah semangat. Puji Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan pernah berpaling. Ya, itu. Bacakan satu ayat Ayub. Ayat 35 ayat 13. Ayat 35 ayat 13. Ayub. Ya, ayat 35 ayat 13. Ayat 35 ayatnya yang ke-13. Ya. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah. Sampai di situ. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah. Teriakan yang kosong di sini adalah menyembah Tuhan, adalah menyebut nama Tuhan, atau seperti tadi mau berkenalan dengan Tuhan di dalam doa. Ya, tidak akan didengarkan Tuhan kalau kosong. Artinya, kalau datang pun berserah berdoa minta kenalan sama Tuhan, jangan tanpa iman. Puji Tuhan. Jangan karena takut sama orang tua.
yang udah piston, karena takut duduk. Terakhir ketika orang berdoa dia bikin peta ditikam, ngences. Orang berdoa kemana-mana dia ngences, ya. Atau dia tetap begini tapi tiris, ya. Yang senyum pengalaman. Jadi kalau kita berdoa, datanglah dengan iman, dengan sungguh, jangan kosong nanti. Ya, seruan kita baca ulang. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah, Ya. dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan Yang Maha Kuasa. Ini sebenarnya masuk kepada ayat-ayat dalam hal berdoa. Ya, kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 3, kenapa kita doanya tidak dijawab? Kita baca lagi Matius, hal berdoa. Kalau kita mau pamer, kalau kita mau salah gunakan hasil doa kita, itu sama dengan seruan yang kosong. Puji Tuhan. Makanya kalau minta sama Tuhan yang masuk akal, jangan dengan niatan-niatan yang tidak-tidak. Tengok nanti kalau Tuhan berkati saya beli mobil, saya tabrak kamu. Tidak akan diberkati Tuhan. Ya. Atau nanti saya beli mobil, kau numpang, nggak kasih. Mampus lah. Karena dia mau numpang naik kereta nggak dikasih. Padahal karena bocor naik kereta kawan. Masa nggak terima nggak dikasih tumpangan? Tengok nanti kalau aku berdoa nanti malam diberkati Tuhan, aku besoknya itu mau beli mobil Avanza, mau numpang kau nggak kasih. Kok silaturahmi? Ya, doa yang seperti ini nggak akan didengarkan Tuhan. Ini seruan yang kosong. Puji Tuhan. Datanglah berseru kepada Tuhan dengan seruan yang berisi dengan hati yang tulus, dengan tujuan yang baik. Ya, Tuhan pasti akan menjawab. Dan kembali kepada tema, Tuhan pasti akan mempercayakan apa yang kamu minta. Puji Tuhan. Dalam surat Yohanes dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, melakukan perintahku, apapun yang kau minta dalam namaku akan kuberikan. Dalam namaku akan kuberikan. Itu artinya dia harus mengenal Allah, terus juga dikenal, dan setelah itu harus dipercaya. Banyak penipu kan daerah sini, pasti ya, Martabe banyak itu penipu. Di belakang gereja banyak itu pangototoi kan? Kenal nggak? Kenal nggak kita? Masa nggak kenal sih? Kenal kan? Atau saya tanya deh, yang orang Gang Martabe, coba Bapak semua orang Martabe ya? Ya, kenal kan satu Gang Martabe, kenal ya? Pak Opung Nanda Siregar juga kenal kan orang Gang Martabe ya? Tentu tahu kan di situ Panako siapa, Panibu siapa? Tahu ya? Kenal kan? Nah, berarti mereka juga kenal Bapak ya? Berarti sudah saling mengenal. Pertanyaannya, ketika Bapak punya uang 100 juta, mau dibikinkan usaha kebun sawit atau usaha apapun namanya, kira-kira percaya nggak sama si Panibu ini? Atau mungkin nggak kita ngasih uang ke dia untuk modal dia? Karena dia tidak bisa dipercaya. Demikian Tuhan kepada kita. Kita sudah mengenal Tuhan, atau lebih baik kita sudah mengenal Tuhan, mantap. Pertanyaannya, bisa nggak kita dipercaya Tuhan? Tunjukkan kesetiaan. Kembali ke 1 Timotius 1 ayat 12 supaya kita. Baca ulang 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ya. Aku bersyukur kepada Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada yang mau bersyukur hari ini? Angkat tangan. Mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Tadi pagi kakinya kena martil, bersyukur. Haleluya. Disenggak istri dengan suami, bersyukur. Haleluya. Anak minta uang banyak tadi pagi, bersyukur. Haleluya. Yang bertua merepet, bersyukur. Haleluya. Terus yang menguatkan aku. Yang menguatkan, kita semua sudah kuat. Haleluya. Kalau ada cobaan boleh kuat. Amin. Terus yaitu Kristus Yesus. Kristus Yesus Tuhan kita. Terus karena Ia menganggap aku setia. Mau dianggap Tuhan setia? Amin. Kesetiaan dimulai dari hal terkecil, itu waktu. Jangan pernah pelit dengan waktu datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di periode-periode yang lalu oke, itu karena instruksi dari pemerintah kita tidak boleh hadir berkerumun. Tapi sekarang sudah new,
normal. Kita tetap datang beribadah tapi pakailah masker, ya. Tapi kalau nggak ada masker di rumah jangan itu ya, jangan ada masker nami. Dia masa minggu beda, jangan ada masker nami. Bukan itu jadi alasan, nggak ada masker datanglah. Puji Tuhan. Karena kita semua saya percaya dijauhkan Tuhan dari corona. Hamba Tuhan berdoa di sini setiap hari Kamis, setiap malam Minggu. Puji Tuhan. Ya, dijauhkan Tuhan dari corona. Terus apa lagi? Dan mempercayakan pelayanan ini. Dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Dan mempercayakan ladang ini kepada. Dan mempercayakan anak-anak ini kepada. Dan mempercayakan prestasi ini kepadaku. Dan mempercayakan jabatan ini kepadaku. Intinya kita harus dianggap Tuhan setia. Puji Tuhan. Dikenal Tuhan, dipercaya Tuhan, syaratnya kita harus setia. Segala berkat yang dimulakan akan menjadi milik kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari. Biarlah kita